Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yogi Suprayogi, dosen Telkom University, program studi Administrasi Bisnis. Pada hari ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester mata kuliah Entrepreneurial Marketing dengan kode mata kuliah DEK6JAB3. Perkuliahan mata kuliah Entrepreneurial Marketing terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 4 kali pertemuan secara online dan 12 kali pertemuan akan dilaksanakan secara on-site atau secara langsung. Sebanyak 14 kali pertemuan akan membahas mengenai teori dan 2 kali pertemuan ke-8 dan 16 akan dilakukan ujian, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Pertemuan pertama pada perkuliahan Entrepreneurial Marketing akan membahas mengenai Introduction of Entrepreneurial Marketing. Pertemuan kedua akan membahas mengenai Omni-House Model, Creativity and Productivity. Pertemuan ketiga akan membahas mengenai Omni-House Model, Marketing, Innovation and Improvement. Pertemuan keempat akan membahas mengenai Omni-House Model, Entrepreneurship and Professionalism. Pertemuan kelima akan membahas mengenai Omni-House Model, Leadership and Management. Pertemuan keenam akan membahas Omni-House Model, Uniting Marketing and Finance. Pertemuan ketujuh akan membahas mengenai Entrepreneurial Marketing, Technology for Humanity. Dan pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester yang akan membahas materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Setelah ujian tengah semester, perkuliahan akan dilanjutkan dengan materi Entrepreneurial Marketing, Strategic Marketing. Selanjutnya, pertemuan ke-10 akan membahas mengenai New Wave Marketing and Legacy Marketing. Pertemuan ke-11 akan membahas mengenai Entrepreneurial Marketing Evolution mulai dari 1.0 sampai dengan Meta 6.0. Pertemuan ke-12 akan membahas mengenai Big Data for Entrepreneurial Marketing. Pertemuan ke-13 akan membahas mengenai AI for Entrepreneurial Marketing. Pertemuan ke-14 akan membahas mengenai Customer Focus. Pertemuan ke-15 akan membahas mengenai Live Shopping. Selanjutnya, pada pertemuan ke-16, ujian akhir semester, mahasiswa diminta untuk mengerjakan sebuah proyek, menganalisis sebuah industri yang akan dibahas berkaitan dengan materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Demikian rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Entrepreneurial Marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Suprayogi, dosen mata kuliah Entrepreneurial Marketing. Pada hari ini kita akan membahas mengenai a holistic framework for modern marketing strategy. Tapi sebelumnya, ini pertemuan pertama ya, saya ingin menjelaskan dulu mengenai kontrak mata kuliah kita dalam 1 semester ke depan, seperti itu. Di sini Entrepreneurial Marketing kita akan membahas mengenai pemasaran kewirausahaan atau yang biasa dikenal dengan Entrepreneurial Marketing yang disingkat juga IM. Di sini capaian pembelajaran yang diharapkan dari lulusan mata kuliah Entrepreneurial Marketing, di situ yang pertama kita diharapkan menguasai konsep teori dalam ilmu administrasi bisnis serta mampu membangun, mengembangkan dan menjaga serta memberikan solusi kreatif agar organisasi bisnis selalu proaktif, adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnisnya. Terus kemudian capaian pembelajaran kelulusan selanjutnya dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang, mengelola dan menganalisis serta memberikan solusi dari segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran serta mengembangkan kebijakan dan keputusan di organisasi bisnis. Selanjutnya dari mata kuliah Entrepreneurial Marketing ini diharapkan capaian pembelajaran mata kuliahnya, mahasiswa mampu menguasai konsep teori pemasaran dan kewirausahaan dalam ilmu administrasi bisnis untuk menciptakan peluang bisnis. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan dalam mata kuliah ini mampu menganalisis serta memberikan solusi dari segala aktivitas fungsional bisnis pemasaran kewirausahaan untuk menumbuh kembangkan kebijakan dan keputusan di organisasi bisnis. Oke, di sini mata kuliah Entrepreneurial Marketing memiliki
penilaian atau alat ukurnya, alat penilaiannya, yang pertama itu bobot yang paling besar di ujian akhir semester. Jadi rekan-rekan, ini big projectnya kita. Jadi kalau misalnya nanti ada UAS, mohon untuk dikerjakan secara maksimal. Oke, karena apa? Karena bobot poinnya 40%. Ini hampir setengah dari perjalanan kalian. Kalau misalnya nilainya mau bagus, kalau satu ini aja udah nggak ikut, apalagi nggak ikut ya, nggak maksimal aja ya udah lumayan mengkoreksi nilai. Terus bobot yang kedua paling besar juga itu ujian tengah semester. Di sini kalian juga sama nih akan diberikan project. Projectnya itu diharapkan nanti bisa terintegrasi juga dengan UAS. Jadi lanjutan project dari UTS ini akan dibawa juga ke ujian akhir semesternya. Ada yang mau ditanyain nggak? Mengenai UTS dan UAS? Clear? Clear ya? Jadi jangan sampai nanti pas saat projectnya saya kasih ke kalian, nanti nggak jadi nih projectnya. Maunya individu atau kelompok? Kelompok. Oke, kita buat deal di kelompok ya. Oke, itu diharapkan kalian menggunakan AI-nya level 2. Jadi apa artinya? Jadi ya diharapkan kalian tidak terlalu banyak menggunakan AI dalam mengerjakan UAS-nya. Kalaupun bisa mengerjakan UAS-nya menggunakan AI, diharapkan ada citasi atau literasinya, ada kutipannya, sumbernya dari mana. Selanjutnya, harapannya, assessment tools-nya nanti 15% dari kalian presentasi. Di sini presentasinya ada di bagian UTS dan UAS. Nanti kalian presentasi di sana. Penilaian secara individu. Oke. Selanjutnya, di setiap pertemuan, hampir setiap pertemuan, kita akan ada studi kasus. Ya. Kita akan ada studi kasus, yang mana kita ada materi, selanjutnya kita ada studi kasus. Nah, ini setiap kali pertemuan, hampir di setiap pertemuan, kecuali mungkin pengajian UTS dan UAS, itu studi kasus semua. Bobot poinnya 20%. Ada yang mau ditanyain? Clear? Clear ya? Oke. Sekarang kita masuk ke materi ya. Di sini permulaannya saya mulai dengan mengapa perlu pendekatan baru. Contohnya lingkungan bisnis berubah cepat pada pasca COVID-19. Pendekatan rasional tidak cukup lagi, kebutuhan akan model yang terintegrasi. Ada yang setuju nggak? COVID-19 itu berdampak baik atau enggak Pak, itu berdampak buruk semua? Lebih baik. Kenapa? Kan sakit semua. Tapi untuk pendekatan yang baru pada bidang lain, misalnya bisnis, itu bisa teknologinya lebih digunakan. Teknologi lebih digunakan. Ada lagi? Baik semua nggak COVID itu? Ya kita tidak bisa mengenyampingkan korban lah ya. Tapi di saat ada sisi negatifnya, kira-kira ada nggak dari teman-teman ngomong ini positif Pak? Positifnya apa? Negatifnya apa? Mungkin kalau negatifnya ya pengurangan interaksi secara langsung Pak. Negatifnya pengurangan secara langsung. Oke. Ada lagi? Tapi dari negatifnya itu kan pengurangan interaksi secara langsung ya. Nah untuk dari sisi positifnya jadinya transformasi digital jadi baik, bisa pakai Zoom gitu. Work from anywhere. Work from home. Ya. Jadi di saat ada sisi negatifnya, selalu ada perubahan di sini. Yang nggak berubah itu apa kira-kira? Yang nggak berubah itu perubahan itu sendiri. Ya, jadi perubahan itu pasti sifatnya. Oke, ada yang mau ditanya nggak di sini? Oke, saya malah agak berpikir radikal sedikit ya, berandai-andai, seandainya COVID-nya agak lebih lama dikit nih. Saya pengen lihat, kalian tahu nggak
VR, virtual reality. Tahu ya? Saya pengen lihat VR ini ke depannya seperti apa. Karena ada yang tahu nggak marketing evolution udah sampai berapa? Ada yang tahu? Di 4, 4.0. 4.0 udah jauh Udah banget. jauh mana? 10 dong Pak. 5. Di 5, Pak. Oke, ada yang mau nambahin atau ngurangin? Kita udah di Meta 6.0. Ya. Jadi kita udah di Meta 6.0 yang udah pakai virtual reality. Bahkan ya tadi saya berandai-andai kenapa ya kalau misalnya COVID-nya agak panjang sedikit, virtual reality-nya mungkin akan lebih gila lagi. Kenapa akan lebih gila lagi dalam tanda kutip? Karena orang udah nggak ada pilihan. Mereka pengen ada experience keluar dengan cara apa? Dengan cara pakai VR ini tadi. Mereka tidak bisa berinteraksi ya dengan pakai VR. Ya itu agak radikal dikit saya ngomongnya ya. Saya berharapnya COVID-19 agak panjang sedikit deh, bisa nggak? Tapi ya alhamdulillah kita udah bisa kumpul bareng-bareng lagi, itu sih yang lebih penting kita sehatnya. Oke, selanjutnya nih, entrepreneur marketing itu apa sih? Menurut para ahli, Philip Kotler, entrepreneur marketing itu menjadi profesional pemasaran, memiliki pola pikir sebagai seorang entrepreneur, mampu memberikan jiwa profesional, pemasaran yang lebih mendalam. Seorang entrepreneur harus mampu melihat peluang, mengambil risiko, dan menjalin kolaborasi untuk mencapai relevansi, survivability, dan sustainability. Apa artinya? Ada yang pengen ngelangkung nggak pakai bahasa sendiri? Saat kita melihat peluang dan mengambil risiko, kita harus juga memitigasinya. Terus kemudian, zaman sekarang musim nggak sikut-sikutan? Musim sikut-sikutan? Masih musim? Pengalaman pribadi? Enggak, sekarang udah musimnya kolaborasi. Ya enggak sih? Ya enggak ya? Enggak. Kalau kita masih musimnya sikut-sikutan segala macam, itu enggak usul lagi. Kayak gitu. Kita tanpa modal kita bisa menjadi, kita bisa jualan nggak tanpa modal sekarang? Dengan cara apa? Jadi, Afi? Iya. Betul nggak? Sekarang udah zaman kolaborasi, nggak lagi kita sikut-sikutan dan lain sebagainya. Dan menurut Herman Kartajaya, entrepreneur marketing bukanlah sekedar konsep pemasaran, tapi juga konsep bisnis secara menyeluruh. Tadi udah disinggung, ada keuangannya, ada pemasarannya, betul nggak? Ada kewirausahaannya itu sendiri yang menegaskan hubungan erat strategi bisnis secara keseluruhan. Itu makna dari entrepreneur marketing menurut para ahli. Ada yang mau ditanyain nggak? Bisa dibaca lah ya. Ini mah teks doang Pak. Oke, kita masuk ke topik perkuliahan hari ini. The Omnihouse Model. Apa sih The Omnihouse Model ini? Kerangka kerja. Oke, berdasarkan bahasa, Omni itu menyatukan, House itu organisasi. Jadi tujuannya integrasi lintas fungsi. Dari organisasi-organisasi yang ada di sini, marketing, teknologi, humanity, finance, kira-kira nih menurut kalian siapa yang paling sering berantem? Enggak, ini marketing, teknologi, humanity, finance. Yang paling sering berantem ini siapa? Organisasi atau divisi apalah kalau dalam perusahaan? Divisi, saya nggak bisa pakai senayan, saya nggak bisa pakai. Hah? Marketing sama finance, kenapa tidak? Karena biasanya marketing butuh budget, sedangkan finance Mau? hemat. Mau berhemat, benar nggak? Ya. KPI-nya saling bertolak belakang. Kenapa? Karena marketing pengen hambur-hamburin duit, finance pengen hemat dong, KPI gua nih. Nah, gimana caranya untuk
integrasikan hal tersebut dengan cara apa? Dengan cara OmniHouse modelnya ini. Jadi organisasi atau divisi itu terintegrasi. Oke, kata finance nih ya. Oke, saya kasih lu budget. Berapa lu mau marketing? Sekian puluh juta. Lu kasih gua feedback atau benefitnya berapa dari budget yang udah dikeluarin. Ya enggak? Kalau dia promosi, berapa banyak misalnya traffic dari promosi itu di Instagramnya atau di penjualan dan lain sebagainya. Nah ini yang KPI-nya diremukin dulu nih bareng-bareng. Jadi pada saat kita udah integrasikan lintas fungsi ini, lintas organisasi ini, mereka berantem lagi nggak? Kira-kira? Enggak. Kenapa enggak? Karena KPI-nya sudah sejalan. Ya udah deh, ini bagian dari KPI saya juga. Tapi lu kasih gua nanti hasilnya, penjualan ini bagian dari KPI saya juga selain dari pemasarannya. Oke. Ada yang mau bertanya? Clear? Clear. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kalian nih punya perusahaan, kira-kira penting productivity atau creativity? Atau ningkatin productivity atau creativity? Atau dua-duanya Pak, ditingkatin? Lu mau kasih pendapat nggak? Ayo. Productivity dulu atau creativity dulu? Kira-kira kalau productivity meningkat, orang-orang kreatif enggak? Kalau kreativitasnya meningkat, kira-kira produktivitasnya bisa meningkat lagi enggak? Bisa, asli bisa. Oke, kalau misalnya nih saya umpamain handphone rubah model, produktivitasnya bisa meningkat minimal sama dulu aja enggak? Setiap tahun rubah model? Enggak, kenapa? Karena produksinya lebih besar. Oke. Sumber daya manusianya, SDM-nya itu perlu belajar lagi, betul nggak? Betul ya. Kita perlu belajar lagi. Misalnya nih handphone yang paling banyak berubah model itu handphone apa kira-kira? Handphone Cina. Gimana berubahnya? Bentuk apa yang berubah? Kameranya dari bulat, kotak, manjang, betul nggak? Itu ada lagi yang honor robot itu yang bisa kameranya gerak-gerak dan lain sebagainya. Di sisi lain, mereka mengorbankan apa kira-kira? Identitas brand identity-nya nggak ada. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Nah, selanjutnya kita masuk ke inovasi dan improvement. Jadi kalau misalnya, apa sih beda inovasi sama improvement dulu deh? Ada yang tahu? Inovasi itu apa? Improvement? Menyempurnakan sesuatu yang udah ada. Improvement menyempurnakan sesuatu yang inovasi? Menciptakan sesuatu yang lebih baru lagi, betul nggak? Oke, betul ya. Oke, kira-kira inovasi dan improvement ini dilakukan pada saat kapan? Kalau masih laku kira-kira butuh inovasi nggak? Oh, kenapa? Improvement aja. Kalau misalnya udah nggak laku lagi gimana? Baru kita mikirin ini inovasi apa? Kenapa? Karena pengaruh ke produktivitasnya juga. Terus kemudian kalau kita berubah terus, kita nggak ada identitasnya dan lain sebagainya. Betul nggak? Betul. Terus kemudian kita masuk lagi nih entrepreneurship dan professionalism. Di satu sisi kita butuh jiwa entrepreneurship, keterbaruannya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus ada profesionalismnya. Jadi orang atau kalau misalnya yang
di atas itu berubah terlalu cepat, yang di bawah kira-kira bisa ngikutin nggak? Nggak bisa. Oke, saya kasih contoh gini deh. Unilever itu perusahaan gede kan? Kira-kira bisa kalah nggak dengan perusahaan-perusahaan kecil? Bisa, susah. Tapi kalau Toyota ternyata bisa. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan kecil itu mereka nggak mikirin yang terlalu gede. Dia ibaratnya kapal itu skoci, manuvernya bisa gerak cepat. Oh, yang ini brand ambassadornya yang lagi naik daun nih, artis influencer ini udah di hire, dipanggil, kamu jualan dong produk saya. Ya, brand-brand kecil ini jualan, terus kemudian laku. Kira-kira kalau misalnya perusahaan sekelas Unilever bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Karena apa? Karena ada layer-layernya dulu yang butuh diajukan persetujuan. Betul nggak? Betul. Nah, kenapa si Unilever ini dia tidak bisa gerak segesit itu? Karena ya emang ada sisi-sisi yang harus mereka patuhin. Gitu ya. Clear? Oke. Di sisi entrepreneurnya harus ada, tetapi di sisi profesionalismenya perusahaan-perusahaan gede kadang-kadang punya layer-layer yang rigid banget. Oke, leadership dan manajemen. Apa bedanya sih leadership dan manajemen? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Jiran, Giska. Misalnya ada pegawai kalian 30 hari deh nggak masuk, kebetulan nggak ada kabar lagi. Kira-kira apa yang kalian lakuin? SOP-nya secara manajerial, manajemen dia udah harus dihenti. Secara leader, kira-kira kita langsung berhenti nggak? Nggak, ngapain dulu? Cari penyebabnya. Terus setelah itu baru diputuskan. Ini kira-kira make sense ya? Kenapa ya? Pegawai kita jangan-jangan dia lagi sakit dan tidak ada yang bisa menginformasikan kalau dia lagi sakit. Atau misalnya dia ada alasan lain yang lebih urgent. Nah, itu yang perlu kita secara leader, oh ya ini ada aturan yang seperti ini, manajemen yang harus dilakukan. Tapi secara kebijakan kita bisa bukan memaklumin ya, istilahnya itu ya, itu ya ini kebijakan kita. Dia orang baik, dia selama ini pegawai atau employee yang bagus, yang baik. Pada saat ini ya emang dia ada masalah. Ya, kita secara bijak melihatnya ya udah. Untuk case kayak gini nggak jadi masalah. Gitu. Kalau manajemen ngomong ini harus di SP, diberhentiin dan lain sebagainya. Tapi karena adanya kebijakan, leadershipnya tadi ini nggak dilakukan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Cukup? Sudah berapa menit kan? 20. Hah? 20. 20 menit ya? Pas. Oke. Kita lanjut ke case tadi ya. Oke. Nanti bisa dilihat di layar sekalian. Ya, di sini ada case tadi penerapan omnibus model dalam pemasaran kewirausahaan. Pengertiannya udah kita bahas tadi. Nah, di sini kasus pertama yaitu startup fashion mengutamakan personalisasi. Ada customer journey mapping-nya, ada personalized experience-nya, ada omnichannel integration-nya, ada customer engagement-nya. Di sini kasusnya adalah startup ini melakukan riset mendalam untuk memahami preferensi, gaya, ukuran, dan warna pelanggan. Mereka kemudian memetakan setiap titik sentuh pelanggan mulai dari penelusuran online hingga pengiriman produk. Personalized experience-nya, setiap pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang unik, rekomendasi produk disesuaikan dengan riwayat pembelian, gaya, dan bahkan cuaca di lokasi pelanggan. Omnichannel integration-nya, pelanggan dapat menemukan produk melalui website, aplikasi mobile, media sosial, dan bahkan toko fisik. Data pembelian dan perilaku pelanggan yang disinkronkan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan. Terus kemudian customer engagement-nya, startup ini
aktif di media sosial, mengadakan kontes desain dan mengundang pelanggan untuk memberikan feedback. Ini untuk study case yang pertama. Pasti Pak yang dilakuin Pak. Nah, selanjutnya diharapkan kalian bisa mengerjakan atau menganalisis kasus ini. Yang pertama, jawaban kalian harus difokuskan pada bagaimana customer journey mapping, integrasi omnichannel, dan personalisasi pengalaman dan customer engagement yang dijalankan pada perusahaan tersebut. Ya, study case-nya atau study kasusnya ada 3, yaitu kasus fashion, makanan dan minuman, serta pendidikan online. Terus kemudian yang kalian lakukan, jelaskan keterkaitannya dengan elemen inti OmniHost model. Oke, tadi udah kita bahas kan OmniHost model. Ada yang belum jelas nggak mengenai OmniHost model? Bisa dibaca lagi ya materinya. Oke, selanjutnya berikan pandangan kalian tentang potensi krisis yang dapat muncul berdasarkan dari OmniHost model ini dan bagaimana perusahaan dapat menjadikannya momentum pertumbuhan. Saya kasih contoh nih, satu kasus ya di luar dari ketiga kasus ini. Misalnya ada, bukan misalnya, kasus Netflix. Kalian tahu Netflix nggak? Sebelumnya dia perusahaan apa kira-kira? Ada yang tahu? Penyewaan kaset. Betul nggak? Sekarang sama, dia nyewain film. Istilahnya itu kita berbayar, kita bisa nonton film dalam rentang waktu tertentu, ya enggak? Itu yang premiumnya kan. Nah, dulunya dia menyewakan kasetnya yang pendiri Netflix ini. Terus kemudian COVID, kira-kira orang bisa nggak datang ke store-nya, tokonya? Kira-kira kalian sebagai leader, sebagai pimpinan, apa yang kalian lakukan? Nganterin si kaset-kasetnya itu ke rumah-rumah nawarin. Tapi yang dilakukan sama pendiri Netflix nggak kayak gitu. Yang dilakuin apa? Dia buat platform penyewaan film digital. Works nggak sekarang? Works. Dari awalnya musibah dia mendapatkan ke momentum pertumbuhan yang sekarang gilaan banget. Ada nggak orang yang nggak tahu Netflix sekarang di dunia ini? Nggak ada. Semuanya pada tahu. Tuh nggak? Oke. Nah, di sini nanti kalian berdasarkan study case tersebut kalian jelasin nih. Dari masalah, momentum apa, momentum pertumbuhan apa kalian sebagai seorang entrepreneur yang kalian tawarin yang kira-kira bisa untuk dilakukan oleh industri fashion, makanan dan minuman, dan pendidikan online ini. Ada yang mau ditanyain? Clear? Oke, kita sepakatin dulu nih berapa jam mau ngerjainnya? 15 menit cukup? Enggak ya? Oke, sehari cukup? Sehari ya, cukup ya. Oke, nanti dikumpulin sekarang jam 11 besok pagi ya. Nanti saya lihat di LMS-nya, tolong nanti dimasukin di LMS. Sifat dari tugasnya individu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, pertemuan pertama ini saya cukupin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.